branding sekolah kami adalah SMP Negeri 2 Baloci adalah sekolah yang siswanya berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Sebenarnya berkarakter itu karakter bisa kita peroleh dari lewat pembiasaan. Jadi di sekolah kami mulai memasuki pintu gerbang sekolah sampai anak-anak keluar itu kita tanamkan budaya-budaya karakter. Contohnya saat anak-anak masuk ke sekolah, mereka kita sudah biasakan bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi setiap siswa di sini kita sudah berdayakan, kita sudah beri tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Jadi tiap siswa punya kapling yang harus dibersihkan. Jadi mereka secara bergotong royong membersihkan sekolah. Berbudaya yang kami maksud di sini adalah budaya yang dianut oleh masyarakat di sekitar sini. Karena di sini adalah masyarakat Bugis Makassar. Jadi budaya yang kita terapkan adalah budaya yang relevan. Contohnya hormat kepada orang yang lebih tua, dalam hal ini guru. Di mana saja ketemu dengan gurunya mereka saling kepada gurunya. Itu adalah karakter yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis Makassar, budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis Makassar. Berwawasan lingkungan yang kami maksudkan di sini adalah sejak dini anak-anak diajarkan bahwasanya lingkungan itu sangat penting untuk masa depan mereka. Karena sekolah adalah laboratorium bagi mereka, jadi kita ajarkan sejak dini untuk mencintai lingkungan. Jadi di sekolah kami, anak-anak kami ajarkan bagaimana mencintai lingkungan dengan cara di sekolah kami ini ada beberapa kebun sekolah. Di sebelah timur di sana ada kebun pepaya California. Jadi anak-anak sendiri yang dari awal, dari bibit sampai berbuah, anak-anak sendiri yang mengelolanya sendiri. Di samping itu anak-anak sangat memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah. Untuk penerapan dan pembiasaan implementasi nilai PPK setiap hari di sekolah. Jadi kita sudah biasakan pembelajaran dimulai setiap hari dengan membaca doa. Ini relevan dengan nilai religiusitas. Kemudian anak-anak kita ajarkan dan kita biasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa sebelum belajar. Dan di hari Jumat itu anak-anak dibiasakan dengan tadarus. Karakter siswa itu yang paling utama sebenarnya dalam hal pendidikan. Karena prinsipnya untuk apa kita pintar, cerdas, tetapi dia tidak berkarakter, murid-murid tidak sopan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu harus berimbang. Dan saya banyak mengamati sekolah ini, memang banyak perkembangan, banyak inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Implementasi PPK integrasi SPAB itu kita implementasikan dalam bentuk di awal pembelajaran seperti nilai PPK lain, kita ajarkan anak-anak lagu tanggap gempa bumi. Kemudian di waktu-waktu tertentu kita kondisikan anak-anak simulasikan situasi gempa. Jadi gimana jika suatu saat pembelajaran atau di mana saja anak-anak berada saat gempa, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana mengevakuasi diri saat terjadi gempa. Hasil SPAB itu saya yakin sangat-sangat bermanfaat dan ini adalah instrumental life skill untuk anak-anak. Saya yakin suatu saat dimanapun anak-anak berada saat menghadapi gempa, karena kita ajarkan sejak dini, maka dia mengetahui, dia punya keterampilan bagaimana menyelamatkan dirinya, bagaimana menolong orang lain saat terjadi gempa. Ini bisa dibina terus sampai berlanjut. Sebab saya lihat mengenai prinsipnya ini sampai di rumahnya bisa diterapkan, ini karakter maupun daripada bencana ini bisa diterapkan di rumahnya, bukan hanya saja di sekolah, tapi mungkin sampai di masyarakat nanti dia bisa terapkan. Jadi harapan saya agar ini berlanjut. Saya merasa sangat senang dan bangga bersekolah di SMPN 2 Baloci karena sekolah
kami walaupun di atas gunung, tetapi sekolah kami memiliki segudang prestasi. Saya sangat bersyukur karena di sekolah ini saya bisa merasakan banyak perkembangan dan perubahan setiap harinya. Pesan saya, semoga sekolah ini bisa lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Harapan saya, generasi emas 2045 adalah suatu generasi di mana saat itu anak-anaknya masih SD dan SMP sekarang. Jadi jika generasi itu kita beri penanaman nilai PPK yang mantap, saya yakin besok lusa saat 2045 itu Indonesia akan mencapai kejayaan emasnya karena anak-anak sekarang itu sudah dipersiapkan sejak dini. Bersama bahwa tuntutan kurikulum 2013 yaitu agar peserta didik bisa menguasai kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan, tetapi lebih utama juga adalah kompetensi sikap. Branding sekolah di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan yaitu adalah melestarikan budaya berprestasi dalam teknologi. Tidore sendiri adalah merupakan daerah kesultanan yang memiliki kaya akan budaya. Oleh karena itu, budaya-budaya tersebut perlu dilestarikan. SMP 1, salah satu sekolah yang merupakan kebanggaan Kota Tidore Kepulauan, mampu melestarikan budaya yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Yang salah satunya adalah yaitu menyambut siswa pagi, kami menggunakan bahasa Tidorenya adalah Simorengova. Jadi ketika siswa datang berhadapan dengan guru jaga, guru-guru dan kepala sekolah yang hadir di situ, peserta didik akan memberikan penghormatan yang selalu atau sering dilakukan oleh orang Tidore yaitu dengan Subajo. Subajo itu adalah penghormatan kepada orang yang usianya lebih tinggi, lebih tua. Ada juga kegiatan dalam seni tarian. Tarian yang disuguhkan adalah tarian Kapita Mano, Panglima Perang Perempuan. Makna dari tarian ini adalah terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab atau disebut dengan otonomi kekuasaan ala sistem pemerintahan Tidore yang dikenal dengan Tila Sidodia Fara Sivilang. Ada juga tarian soya-soya, yaitu salah satu tarian jenis tarian ritual dalam upacara adat Legu pada Kesultanan Tidore. Selain dari tarian, ada juga musik tradisional yang memiliki beberapa alat tradisional, yaitu tifa, suling, rebabu, saragi, marwas, dan dolo-dolo atau kentongan. Selain dari melestarikan budaya, kegiatan dalam teknologi yang sementara dilaksanakan oleh SMP 1 Tidore Kepulauan yaitu kegiatan pembelajaran berbasis digital, yaitu dari proses pembelajaran dalam kelas sudah menggunakan media-media elektronik seperti Infocus, ada juga HP Android maupun dengan sistem rumah belajar. Dalam setiap penilaian ulangan harian, ulangan tengah semester, penilaian akhir semester, itu kami menggunakan penilaian berbasis digital. Salah satu implementasi setelah kami mengikuti kegiatan sosialisasi SPAB yang dilakukan oleh kementerian, kami langsung membentuk tim SPAB. Kami sosialisasikan di warga sekolah, peserta didik maupun tim pengajar. Selain sosialisasikan, kami juga melakukan simulasi. Karena sekolah kami memang berada pada daerah rawan gempa bumi, kami melakukan sosialisasi tentang bagaimana langkah yang akan diambil oleh peserta didik atau warga sekolah saat terjadi gempa bumi. Di sekolah kami sudah dilengkapi dengan arah evakuasi. Jadi adalah arah pergerakan peserta ada warga sekolah ketika terjadinya gempa. Ada titik kumpulnya dan sebagainya sudah kami tentukan. Itu sudah kami lakukan dan mudah-mudahan dengan tujuan
pelaksanaan ini adalah untuk meminimalisir korban dalam menghadapi bencana alam. Tadinya anaknya pendiam, terus kurang bergaul dengan teman, tapi sekarang alhamdulillah dengan masuknya di SMP 1 ini temannya juga banyak, alhamdulillah sosialisasi dengan temannya juga banyak. Yang gempa kemarin itu anak saya yang bersekolah di sini, dia sudah bisa mengantisipasi keluarganya bagaimana cara untuk antisipasi awal gempa itu. Selain penerapan di sekolah, yang kami rasakan juga selaku orang tua adalah aplikasinya yang bisa terasa ketika mereka kembali ke rumah. Mungkin budaya salam, saling menyapa antara siswa dan guru, antar sesama maupun sesama tamu yang hadir di sekolah adalah langkah baik yang kami dari komite sekolah turut mengapresiasi itu. Jadi kami anggap penerapan PPKH di sekolah ini alhamdulillah sudah cukup baik menurut pandangan kami sebagai komite sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan dari sekolah ini, terus materi pembelajarannya yang mudah dipahami dari setiap guru yang menerangkan materi pelajarannya. Makanya itu saya gampang paham dengan pembelajaran guru-guru karena sudah menggunakan video. Ini masing-masing siswa disuruh login ke daftar akun rumah belajar. Di setiap materi pasti ada video-video yang tersebut. Jadi kita bisa nonton dari video itu. Jadi pembelajarannya menyenangkan karena bisa diulang-ulang videonya. Melalui kegiatan implementasi PPK dengan menanamkan karakter itu lebih baik untuk menyiapkan peserta kita ke depan. Selain dia berprestasi, namun dia juga memiliki karakter dan berbudaya. Tidak melupakan budaya Tidore, tidak melupakan budaya Indonesia. Untuk mewujudkan generasi emas yang berprestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia. PPKH terintegrasi SPAB itu sangat penting karena memang dengan adanya karakter yang baik, maka anak-anak akan tahu bahwa bencana apapun yang ada di depan, dia akan antisipasi. Baik itu bencana alam maupun bencana moral. Kalau karakternya tidak kuat, maka dia gampang sekali terprovokasi dengan bencana, terlebih bencana sosial, bencana moral. Berdasarkan visi misi sekolah yang diterjemahkan sesuai dengan karakteristik sekolah, maka branding SD Gambit 01 Kalawai adalah riang. Akronim riang ini, R religiusitas, itu diterjemahkan bahwa anak-anak dilatih untuk mengenal akan Tuhan, di mana setiap mengawali dan mengakhiri proses belajar mengajar selalu dengan doa atau ibadah atau menyembah kepada Tuhan. Lalu I berkaitan dengan inovasi. Sekolah berusaha bersama dengan komite sekolah untuk pengadaan IT untuk sebagai media pembelajaran supaya anak-anak termotivasi untuk lebih giat dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah aman. Kabupaten Alor sebagai daerah rawan bencana, maka sekolah berinisiatif untuk sekolah itu tetap aman. Dan karena itu aman dalam arti adalah aman dari bencana, baik itu bencana alam maupun bencana moral atau bencana sosial. Lalu nyaman, dengan sendirinya kalau ada keamanan maka sekolah itu akan nyaman dalam proses belajar mengajar
baik itu terkait dengan akademik maupun non-akademik. Lalu gemilang itu berkait dengan prestasi. Memang SD Gemilang 1 Kalabahi ini sudah beberapa tahun terakhir mendapat juara baik akademik maupun non-akademik. Ya, pengembangan pendidikan karakter di sekolah ini saya pikir cukup mantap dan bagus. Dan ini menjadi teladan bagi sekolah-sekolah yang ada di Alor. Terbukti dengan beberapa kali kegiatan PPK. Semua sekolah biasanya datang di sini dan bisa melihat bagaimana pengembangan pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah ini. Karena di sekolah itu selalu diawali dengan doa bersama di halaman sekolah, bahkan dalam ruang kelas di awal dan di akhir ibadah, dan mereka disuruh oleh Bapak Ibu gurunya wali kelasnya untuk memimpin doa, sehingga ada keberanian yang timbul. Kalau di rumah yang kami biasanya tidak suruh mereka untuk berdoa, mereka sendiri meminta untuk harus berdoa karena sudah dilatih di sekolah mereka, yaitu di SD Gemit 01 Kalabahi. Sesudah ada PPK, kami saling menyapa guru, walaupun kami bertemu dengan orang yang kami tidak kenal, kami tidak baku ganggu, kami berubah sikap. Selain itu, bahwa sekolah ini juga rawan bencana, khususnya bencana gempa bumi dan juga bencana banjir. Karena kami sudah letaknya hampir di pinggir sungai, sehingga secara dini kami mencoba melakukan semacam sosialisasi terkait dengan rawan bencana. Misalnya ada simulasi tentang bencana. Kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Kami lakukan simulasi rawan bencana. Begitu alarm pertama, anak-anak disuruh untuk menunduk di bawah meja. Lalu alarm kedua, melihat kondisi suasana sudah nyaman, mereka akan keluar dengan membawa tas mereka masing-masing, kemudian dengan antri yang baik keluar ke titik kumpul sesuai dengan arah evakuasi. Untuk anak-anak generasi emas di 2045, diharapkan agar anak-anak bangsa yang selama ini kita ada didik ke depan diharapkan menjadi yang terbaik dan bisa bersaing di dunia internasional. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi yang akan mengatur ini daerah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Otong yang saya hormati dan banggakan. Pak Hendarman, Pak Anwar, salam kenal dari saya dari Garut, Pak. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya di sini tapi terus berlanjut. Tentu saja ini merupakan penghormatan bagi saya untuk sama-sama sharing, sama-sama menyampaikan berbagai. Mohon maaf Pak Otong, itunya materinya bisa ditampilkan? Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah dalam kesempatan ini kami dari Garut, Budi Suhardiman, yang sehari-hari sebagai Kepala SMP 2 Garut, juga kami aktif di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Kabupaten Garut. Hari ini tentu saja merupakan penghormatan bagi saya untuk
menyampaikan kaitannya dengan peran kepala sekolah dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, di sana dengan jelas beberapa prediksi sudah ditentukan, sudah dilihat, sudah dinyatakan bahwa dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari sekarang dalam hal struktur, teknologi, aktualisasi diri. Dalam hal struktur tentu saja ke depan akan berubah dari tenaga kerja kasar menuju kepada tenaga kerja yang berbasis pengetahuan, berbasis kompetensi, dan aktualisasi diri itu akan terus berkembang. Tenaga kerja akan terus mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya sehingga akan terjadi persaingan yang luar biasa. Kemudian pekerja lepas dan sementara akan bertumbuh dengan tinggi. Kemudian pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, kemudian teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, kemudian menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru, kemudian tenaga masa kerja masa depan ya lebih mampu mengendalikan arah karirnya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Ini tentu saja harus disikapi oleh kita bersama, dan kementerian sudah mencanangkan untuk menyiapkan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian Bapak dan Ibu, selain itu tentu saja kita lihat di lapangan, di masyarakat, ada beberapa nilai Pancasila yang saat ini sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai pudar. Ya, di antaranya nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong ini merupakan warisan nenek moyang kita, jangankan di kota, sekarang di desa juga sudah hampir hilang. Kita tahu dulu nenek moyang kita bagaimana mengerjakan sebuah pekerjaan dengan bergotong royong, dan saat ini sulit kegiatan itu kita temukan ya, baik di kota maupun di desa. Kemudian generasi muda kita lebih membangga-banggakan nilai-nilai budaya barat yang tentu saja belum tentu sesuai dengan nilai budaya kita. Mereka lebih menghargai hal-hal yang baru dari luar, tidak pernah ada filterisasi kaitannya dengan budaya kita. Seolah-olah kita tidak punya budaya sendiri yang adiluhung, yang luar biasa. Kemudian juga nilai-nilai persaudaraan kita lihat, banyak tawuran antar pelajar, banyak tawuran antar kelompok. Ya. Kemudian kearifan lokal bangsa Indonesia juga yang begitu banyak, sepertinya tidak dikenal oleh masyarakatnya, tidak dikenal oleh para siswa, tidak dikenal oleh generasi muda. Padahal Indonesia sangat kaya dengan kearifan lokal. Sebagai contoh misalnya, di kebudayaan Sunda ada ungkapan silih asih, silih asuh, silih asah. Kalau itu semua diterapkan, ya tidak mungkin akan terjadi bentrokan, akan terjadi kekacauan. Karena kearifan lokal itu sudah dirumuskan oleh nenek moyang kita untuk menjalin harmonisasi di antara kita semua. Kemudian Pancasila tidak lagi dijadikan penguat, tetapi hanya merupakan bingkai saja. Kemudian Pancasila hanya sebagai jargon dan slogan belaka. Nah, dari rasionalisasi tadi, dari keadaan tadi, akhirnya pemerintah merumuskan, next ya Pak, merumuskan 6 profil pelajar Pancasila untuk menyikapi atau untuk mengantisipasi beberapa kekhawatiran tadi. Ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini tentu saja profil ini diharapkan siswa itu lebih menjunjung nilai-nilai moralitas, nilai-nilai spiritualitas, etika beradab, bagaimana etika kepada guru, bagaimana etika kepada orang tua, ya. Bagaimana etika terhadap lingkungan, dengan masyarakat, etika atau akhlak kepada pribadi. Ya, menurut saya
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini merupakan ruhnya dari pendidikan nasional kita. Mengapa? Karena memang kalau ini sudah dicapai oleh siswa, sudah dimiliki oleh siswa, semua aspek-aspek yang lainnya akan ikut. Karena iman dan takwa merupakan atau mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Jadi beriman dan bertakwa harus dijadikan ruh dalam proses pendidikan kita. Kemudian yang kedua, berbineka global. Bagaimana siswa mencintai keberagaman budaya yang tadi saya sebutkan. Perbedaan agama, menghormati perbedaan warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga bisa hidup berdampingan, damai, dan sesuai dengan harapan para pendiri bangsa kita. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Jadi sejak dini, sejak siswa menjadi siswa di SMP, di SD, di TK, di SMA, SMK itu harus dilatih bagaimana mereka belajar bersinergi, belajar berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan menjadi bekal ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, mandiri. Secara independen, siswa harus termotivasi meningkatkan kemampuannya secara mandiri. Di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, siswa dituntut untuk mandiri belajar sendiri di rumah. Belajar mencari bahan, belajar berdiskusi. Tentu saja dengan bimbingan guru melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Bagaimana siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah, mampu menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keenam, kreatif. Siswa harus mampu menciptakan hal yang baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya merupakan pengembangan dari karakter. Nilai-nilai karakter yang sejak tahun 2016-2017 sudah mulai kita laksanakan sampai hari ini ya. Itu sebenarnya merupakan nilai-nilai dasar ya yang harus terus dikembangkan. Pengembangannya salah satunya melalui profil pelajar Pancasila sesuai dengan arahan Pak Menteri ya dalam pidatonya, juga di dalam Renstra yang saya sebutkan tadi. Ya pada hakikatnya mau baik nilai karakter maupun profil pelajar Pancasila itu ya sama ya pada dasarnya. Next. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengembangan profil pelajar Pancasila yang bisa dilakukan di sekolah ya, sama halnya seperti yang sudah kita lakukan bersama ketika kita melakukan kegiatan PPK, penumbuhan budi pekerti, ya. Mulai dari pembiasaan. Pembiasaan ini suatu proses kegiatan yang biasa dilakukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan yang mendorong penumbuhan nilai-nilai Pancasila, penumbuhan nilai-nilai karakter. Kemudian yang kedua, melalui pembinaan kesiswaan, ya, baik melalui ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di SMP 2 Garut ada ekstrakurikuler, ada krida yang semuanya ditujukan untuk membina para siswa kita dalam hal pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian juga melalui pembelajaran, ya, di sini tentu saja yang sangat bertanggung jawab adalah guru ketika guru berinteraksi di kelas, yang mencakup di dalamnya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Semua harus terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, melalui manajemen sekolah. Ya, manajemen sekolah kaitannya dengan bagaimana mengelola komponen-komponen pendidikan yang di sekolah untuk mengarah kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, seorang kepala sekolah harus mampu mengelola semua unsur yang ada di sekolah sehingga pengembangan profil pelajar Pancasila akan cepat tercapai, akan menjadi kebiasaan di sekolah yang bersangkutan. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan ini tergantung pada sekolahnya ya. Tentu saja akan berbeda-beda. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bentuk kegiatannya
Ya, bisa guru dan siswa berdoa bersama-sama sebelum sesudah pembelajaran, kemudian melaksanakan ibadah bersama, perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan lain sebagainya. Kemudian kebinekaan global. Melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin, menyanyikan lagu bernuansa patriotik, mengenalkan beragam keunikan potensi daerah, penguasaan bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, mampu berkolaborasi dengan temannya, kerja kelompok, diskusi, tugas piket kelas, gerakan Jumat bersih, dan lain sebagainya. Next. Kemudian pengembangan pelajar Pancasila melalui pembiasaan selanjutnya, nilai pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila mandiri, ya bisa mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembelajaran jarak jauh pada masa COVID ini ya, seperti saya katakan tadi, bahwa dengan PJJ sebenarnya melatih bagaimana siswa secara mandiri mencari ilmu, menentukan bahan ajar, atau belajar sendiri bagaimana memahami materi yang diajarkan oleh guru. Karena saya pikir dengan PJJ ini tentu saja berbeda dengan ketika tatap muka di kelas ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis kegiatan yang bisa dilakukan melalui literasi membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca. Karena dengan membaca, dengan menulis sebenarnya anak sudah dilatih atau siswa sudah dilatih bagaimana dia mampu menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimana mereka mampu bersikap, ya, yaitu dengan latihan atau dengan cara membiasakan diri dengan cara membaca, menulis dan lain sebagainya. Kemudian kreatif, tentu saja kreatif ini siswa mampu membuat sesuatu hal yang baru, ya, mampu menciptakan hal yang baru. Ya, di sini saya ngambil contoh menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah, ya. Next. Kemudian pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan. Semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah, terutama di sekolah kami itu diarahkan untuk untuk pemenuhan atau untuk pembentukan, untuk pengembangan pembinaan atau pembinaan profil pelajar Pancasila. Dari mulai masa pengenal lingkungan sekolah, tata krama, pencegahan penggunaan narkoba, itu semua kaitannya dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global, bisa saja siswa, teman-teman di sekolah, teman-teman guru mengadakan pentas seni dari berbagai daerah yang diperankan oleh siswa. Kemudian festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Karena bagaimanapun juga siswa harus merasakan bahwa mereka bagian dari global ya. Kemudian bergotong royong, melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial, Jumat peduli pada orang miskin, musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam setiap kegiatan di sekolah. Next. Selanjutnya, kaitan dengan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan, ya, mandiri, itu bisa dilakukan dengan melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, karena kita tahu di pramuka itu banyak kegiatan yang mengarah kepada pembentukan kemandirian dari siswa. Kemudian juga kegiatan pada pelajar peduli lingkungan. Ya, di SMP Negeri 2 Garut ada PPL, namanya PPL, Pelajar Peduli Lingkungan. Ya, mereka membuat taman, ya, membuat vertical garden secara mandiri dengan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian bernalar kritis. Di sekolah kami ada pemilihan Raja dan Ratu Perpustakaan. Setiap siswa yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan, setiap siswi yang banyak berkunjung ke perpustakaan itu diberi penghargaan. Raja untuk siswa putra, Ratu untuk siswa putri. Dengan diberi reward sehingga ini akan berdampak kepada siswa yang lainnya untuk terus pergi ke perpustakaan membaca buku dan menggali semua informasi yang ada di perpustakaan itu. Kemudian juga ada kegiatan membaca massal atau redaton, pemilihan duta literasi, kemudian mengikuti kelompok ilmiah remaja, mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Kemudian kreatif, pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, ekspo hasil karya siswa,
Di kami ada kegiatan OSPI Si Olga, Olimpiade Sains Bahasa Indonesia, Seni, Olahraga. Ini diperuntukkan untuk anak-anak kita SD untuk kelas 6, sehingga nanti hasilnya yang terbaik ya, yang terbaik bisa sekaligus menjadi siswa SMP Negeri 2 Garut. Di sini terjadi penggalian semua potensi baik seni, sains, bahasa, olahraga di kalangan para siswa SD yang ada di Kabupaten Garut. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Bagaimana seorang guru mengintegrasikan semua mata pelajarannya dengan nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Di sini saya menyebutkan hampir semua mata pelajaran bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang 6 tadi, atau profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, diserahkan kepada guru, baik dari mulai kegiatan awal, bagaimana guru mengintegrasikan dengan nilai profil pelajar Pancasila tadi, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Sehingga pembelajaran itu bernuansakan profil pelajar Pancasila. Next. Next lagi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pengembangan profil pelajar Pancasila melalui manajemen sekolah tentu saja diawali seorang kepala sekolah. Itu tentu saja harus terlebih dahulu memahami prinsip manajemen sekolah. Prinsip manajemen sekolah dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ada 10 prinsip. Yang pertama, kejelasan tugas dan pertanggungjawaban. Prinsip ini menekankan bahwa setiap guru, setiap bagian di sekolah harus diberi tugas dengan jelas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga ketika menjalankan pengembangan profil pelajar Pancasila semakin jelas arahnya. Kemudian pembagian kerja berdasarkan keahliannya. Prinsip ini menekankan bahwa kepala sekolah harus memberikan tugas bukan berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan keahliannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di antara semua yang diberi tugas tadi. Kemudian kesatuan arah kebijakan. Mau dibawa kemana sekolah ini? Untuk apa pengembangan profil pelajar Pancasila ini? Seberapa penting? Ini harus dijelaskan oleh kepala sekolah kepada semua komponen yang di sekolah. Kemudian teratur, ada peraturan yang ditaati, sehingga berjalan dengan tertib. Kemudian disiplin, taat ajas, ya, taat peraturan. Kemudian adil, harus ada keseimbangan antara yang berprestasi dengan para guru atau bagian yang diberi tugas oleh kita, oleh kepala sekolah, yang mencoba melanggar, yang mencoba tidak disiplin. Harus ada reward bagi orang yang berprestasi, dan juga harus ada punishment bagi orang-orang yang melanggar peraturan. Kemudian inisiatif, prinsip ini menekankan bahwa setiap komponen sekolah harus mengambil inisiatif sendiri, harus menjadi pelopor dalam hal pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ke-8, semangat kebersamaan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bagian harus merasakan bahwa mereka itu bagian integral yang tidak terpisahkan dari bagian yang lainnya. Sehingga ketika mengerjakan, diberi tugas untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara bersama dengan semangat kebersamaan. Kemudian yang ke-9, sinergis. Ya, prinsip ini menekankan bahwa keterpaduan menjadi penting, saling mengisi di antara bagian. Kemudian ikhlas, setiap pekerjaan dilakukan secara kesadaran, penuh dengan keikhlasan, sehingga tidak ada beban. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengembangan pelajar Pancasila melalui manajemen sekolah, kita tahu bahwa aspek-aspek manajemen itu mencakup perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan atau pengendalian dan evaluasi.
Seorang kepala sekolah harus mampu merencanakan program pengembangan pelajar Pancasila. Artinya apa? Artinya program itu harus dituangkan di RKS. Ya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah harus mampu memberikan tugas, memberikan wewenang ya dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian pelaksanaan program, seorang kepala sekolah harus mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan, kegiatan kesiswaan, pembelajaran, dan manajemen. Kemudian pengawasan, tentu saja semua kegiatan itu, semua kegiatan pengembangan profil pelajar Pancasila itu harus dikendalikan, diawasi oleh kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, evaluasi, tujuannya untuk mengukur sejauh mana target yang sudah kita tentukan terkait dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana hubungan komponen pendidikan, manajemen, dan profil pelajar Pancasila? Seorang kepala sekolah dalam melakukan manajemennya, manajerialnya, tentu saja harus tadi saya katakan ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, itu semua untuk mengelola unsur-unsur atau komponen pendidikan yang terdiri atas kurikulum, sarpras, GTK, siswa, pembiayaan, lingkungan budaya. Semua itu dikelola dengan baik untuk mencapai target, yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila yang terdiri 6 profil tadi, iman dan takwa, berbineka, bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Next. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apa peran kepala sekolah dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila? Kepala sekolah sebagai pendidik itu harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila di hadapan semua warga sekolah yang dipimpinnya. Keteladanan menjadi segala-galanya. Keteladanan dari seorang kepala sekolah menjadi sesuatu penting untuk membangun, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Sebagus apapun program ini, tanpa ada keteladanan dari pucuk pimpinan di sekolah, saya yakin tidak akan terjadi proses pemenuhan atau pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, manajer. Seorang kepala sekolah harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengembangan profil pelajar Pancasila sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, administrator. Seorang kepala sekolah harus mampu mengadministrasikan program pengembangan profil pelajar Pancasila sehingga menjadi tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, supervisor. Kepala sekolah harus mampu mensupervisi GTK dalam pelaksanaan program pengembangan profil pelajar Pancasila. Harus mampu memfasilitasi, harus mampu mengarahkan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengembangannya, sehingga terukur semuanya. Dan hasil supervisi itu bisa dijadikan feedback bagi kepala sekolah untuk terus memperbaiki perwujudan pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebagai leader, kepala sekolah harus mampu menggerakkan, mempengaruhi semua warga sekolah agar sama-sama mengembangkan profil pelajar Pancasila. Harus mampu menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah itu. Harus mampu mempengaruhi sehingga semua fokus kepada pencapaian target profil pelajar Pancasila. Sebagai inovator, kepala sekolah harus mampu menciptakan strategi dan model baru dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila dan selalu tidak puas dengan strategi dan model yang selama ini dilakukannya. Kemudian yang terakhir sebagai motivator, tentu saja kepala sekolah harus mampu mendorong semua warga sekolah agar melaksanakan program pengembangan profil pelajar Pancasila. Next. Ibu dan Bapak yang saya hormati, 4 langkah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dalam kaitannya pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bangkitkan kepercayaan. Kemudian yang kedua, perjelas tujuan. Kemudian yang ketiga, selaraskan sistem. Kemudian yang keempat, pengembangan bakat. Next. Ibu dan Bapak, 4 peran atau 4 cara yang diperagakan oleh kepala sekolah. Dari mulai tadi bangkitkan kepercayaan, bagaimana caranya? Nah, tentu saja
kepala sekolah harus menjalin hubungan yang baik dengan semua komponen sekolah. Kemudian seorang kepala sekolah harus mampu memberikan pengajaran, memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lainnya, pada guru, kepada komponen-komponen yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, memperjelas tujuan. Jelaskan tujuannya untuk apa? Mengapa prodi pelajar Pancasila ini penting? Apa yang diharapkan dari semua ini? Strategi apa yang digunakan? Jelaskan tujuan itu kepada semua komponen yang terlibat dalam pengembangan prodi pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sistem. Siapa orang yang tepat untuk menggarap program ini? Nah, tentu saja kepala sekolah yang lebih tahu. Apa peranan masing-masing? Ya, bagaimana pengembangan cara melatih membimbingnya dan pemberian reward. Kemudian yang keempat, mengembangkan bakat. Menemukan kekuatan guru, bakat guru seperti apa, minatnya seperti apa. Itu semua penting ya, diidentifikasi oleh kepala sekolah untuk bekal dalam pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini diadaptasi dari KOPE. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran khususnya bagi saya dalam mengembangkan sekolah yang saya pimpin SMP 2 dalam rangka pengembangan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.